Amin. Thank you, Cimelinda. Nah, aku mau sambut sekali lagi, thank you banget buat Pastor James Park yang malam hari ini udah menyempatkan waktunya. Pastor James Park ini adalah, kalau nama gelarnya panjang banget ya, ada Pastor Dr. James Park, SIKOM, MTH, dan MM. Beliau adalah salah satu dosen teologi dan juga melayani melalui platform YouTube JPro Community. Nanti teman-teman bisa subscribe, atau teman-teman yang mau nanya juga bisa siapin dulu pertanyaannya. Kalau emang nanti nggak sempat, boleh langsung cek ke Instagramnya beliau di James.Park. Nah, kita udah berdoa, kita pasti penasaran banget kayak talk show itu apa sih, apologetika seperti apa, terus kayak uh, apa sih yang akan kita bicarakan, yang pastinya tentang benarkah Yesus dan Alkitab bisa dipercaya. Kita langsung kasih kesempatan aja tanpa berlama-lama Pastor James Park untuk bisa men-sharingkan dulu apa yang Tuhan rindu sampaikan secara khusus buat kita. Silahkan Pastor James. Thank you, Francisca. Hai guys, bersyukur kita bisa gabung sama-sama. Kita mau belajar firman Tuhan, dan saya diberikan topik yang menarik, menurut saya menarik sekali, ya, tentang apologetika yang diminta oleh Brother Mario. Apologetika ini apa ya? Semacam siomay atau spaghetti ya, gitu. Enak untuk dikunyah dan sedap untuk ditelan. Itulah apologetika. Jadi apologetika itu bukan Apollo yang akan pergi ke bulan ya, bukan begitu. Itu hanya istilah saja di mana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat menjelaskan tentang iman kita. Iman kita seperti apa kalau ditanya orang? Nah, kita bisa menjelaskannya. Itulah yang dimaksudkan dengan apologetika. Jadi apa yang kita percayai dapat kita jelaskan. Dapat kita mempertahankan, oh ini alasan-alasan sehingga saya percaya iman Kristen seperti apa. Itulah yang dimaksud dengan apologetika. Nah, saya mau izin share ya, dalam talk show di sini, saya mau izin share slide. Di talk show ini tentu namanya juga talk, jadi ngomong-ngomong lah ya. Mungkin pertama saya dikasih waktu untuk ngomong, kemudian yang lainnya bisa, kalau mau nanya silakan nanya dan sebagainya. Dan semoga nanti bermanfaat buat kita semuanya ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Dan saya minta waktu sekitar 10-15 menit dulu untuk membahas benarkah Yesus dan Alkitab bisa dipercaya. Dari mana kita tahu bahwa Yesus dan Alkitab bisa dipercaya? Ini pertanyaan yang memang muncul. Benarkah Yesus dan Alkitab bisa dipercaya? Menurut saya tidak benar. Yesus tidak dapat dipercayai dan Alkitab tidak dapat dipercayai bagi dunia ini. Dan juga benarkah Yesus dan Alkitab bisa dipercaya? Tidak dapat dipercaya bagi orang Kristen yang mengaku orang Kristen. Karena kenyataannya banyak orang Kristen, bahkan pendeta dan dosen-dosen teologi sekalipun, tidak percaya Yesus Tuhan. Dan tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi, benarkah Yesus dan Alkitab bisa dipercaya? Tidak dapat dipercaya bagi sebagian orang Kristen. Lantas, benarkah Yesus dan Alkitab bisa dipercaya? Bisa dipercaya bagi mereka yang sudah menjadi anak Tuhan. Yang sudah mengalami Yesus, yang sudah mengalami firman Tuhan, itu gampang banget untuk mereka percaya tentang Alkitab. Jelas seperti itu. Nah, kita belajar firman Tuhan dulu sedikit. Hosea 4 ayat 6 berkata, bahwa umatku dibinasakan sebab mereka itu tiada berpengetahuan. Nah, banyak yang mengaku sebagai umat Tuhan, tapi binasa juga karena mereka tidak punya pemahaman yang jelas tentang Yesus, tidak punya pemahaman yang benar tentang Alkitab. Sehingga mereka banyak yang binasa, dan itu sayang sekali. Nah, kita bersyukur saat ini kita bisa ketemuan, kita bisa belajar tentang firman Tuhan lewat
jimit ini supaya ya itu, jangan kita masuk golongan orang-orang yang akan dibinasakan karena nggak bisa menjelaskan iman. Kalau kita nggak bisa menjelaskan siapa Yesus, tidak bisa menjelaskan tentang Alkitab, ketika ada yang nanya, nanti gampang nih, goyang nih. Waduh, jangan-jangan saya cuma ngikut orang tua doang nih percaya firman. Jangan-jangan saya cuma ikut pendeta nih. Ini banyak pertanyaan yang bikin nggak jelas nih. Lama-lama kita jadi lupa, gugur iman kita. Maksudnya padam iman kita, kan repot. Jadi perlu nih kita memahami firman Tuhan, berpengetahuan, maksudnya ini adalah pengetahuan firman Tuhan. Nah, pertanyaan tadi, benarkah Alkitab bisa dipercaya? Kita lihat, untuk orang percaya, untuk anak Tuhan, Pastor James, ya, maaf, slideshow-nya belum ke show, Pastor. oh belum ya? Belum. Waduh, sorry. Oke, Ini sudah belum? tunggu. Ini belum muncul, Pastor. Belum muncul ya? Ya, Saya ulangi lagi ya. ya boleh. Tolong diulang. Oke. Share. Apakah sudah? Iya, ini di page ketiga, tapi belum yang muncul. Ini yang pertama bisa? Kalau ini modenya udah mode slideshow belum ya, Pastor? Modelnya PowerPoint. Di F5 bisakah, Pastor? Supaya lebih F5. ke Zoom. Atau slideshow yang di bawah itu. Oke, ini udah bisa. Oke, tunggu sebentar. Apa teman-teman udah bisa lihat juga? Belum di slideshow, Pastor, itu yang di sebelah kanan bawah, Ya. yang deket tanda minus, itu diklik coba. Dapat? Udah kelihatan? Masih sama. Belum. Atau Pastor James mau bantu saya bantu. Jadi boleh kirim ke kita PPT-nya. Oke, nanti kita itu bisa dikirim via WhatsApp kah, Pastor? Atau gimana? Gimana caranya ya? Bisa sih, tapi saya harus buka. Kalau gitu juga nggak apa-apa, Pastor. Tapi agak di Zoom ya, Pastor. Jadi boleh tolong yang tadi aja untuk mempersingkat waktu. Yang tadi juga nggak apa-apa, tapi agak diperbesar sedikit. Atau nggak usah pakai PowerPoint ya? Nggak apa-apa. Pak, yang tadi juga di show-in gitu nggak apa-apa, Pastor. Ini udah bisa. Tapi tunggu sebentar. Ini belum muncul. Belum muncul? Iya, boleh tolong di-share sekali lagi. Ya. Sebentar. Coba lagi. Iya. Share. Share. Sudah kelihatan kah? Belum ya? Sudah, Pastor. Boleh coba di next dulu supaya kita bisa lihat juga. Bisa? Masih tetap di slide pertama. Oh, bisa begitu ya? Iya. Apa ya? Apa penyebabnya? Sebentar, Jekis bisa bantu Jekis? Teman-teman, sambil menunggu Pastor James mempersiapkan secara teknikal, mungkin kita juga udah mulai nih bisa kayak nanya apa aja ya yang mau kita tanyain, bisa dicatat dulu tuh. Apa aja yang mau ditanyain, kayak kira-kira waktu kita nginjil sering dapat pertanyaan yang teman-teman mungkin tanyain dan susah buat dijawab. Nah, supaya kita nggak menyesatkan orang-orang itu, dan supaya orang-orang itu bisa kenal sama Tuhan Yesus, gimana ya caranya ya, apa yang harus kita jawab, boleh dulu tuh kita catat dulu satu-satu. Kayak pertanyaan-pertanyaan apa yang mungkin muncul, yang mungkin sering kita anggap random, tapi itu sebenarnya tricky. Jangan sampai salah jawab, karena berbahaya, nanti bisa terjebak.
Nah, malam hari ini makanya kita senang banget nih diberkati sama kehadirannya Pastor Dr. James Park, karena secara khusus beliau, dosen teologi, memperlengkapi kita untuk bisa menjawab kita dengan tepat, nggak ngasal jawab. Jadi dengan jawaban-jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya nggak sabar ya kita diberkati luar biasa sama Pastor James. Oke. Nah, Pastor, sudah. Mantap. Masih di mute, Pastor. Tinggal yang ada gambar mikrofon, Pastor pencet di situ yang tadi, yang di bawah. Yang tadi sudah betul kok pengaturannya. Yang di kiri, ya. Ya, yang itu yang gambar mikrofon, Pastor tekan di situ. Ya, oke. Nah, terus di present tadi. Silahkan, Pastor. Ini udah bisa? Ya, Pastor, sudah. Bisa ini? Bisa, ini Hosea 4 ayat 6. Mantap, Pastor. Ya, dari Jackie sih yang bantuin. Thank you, Baik. Jackie. Minta maaf ya. Kita lanjut ya guys. Jadi benarkah Yesus dan Alkitab bisa dipercaya? Bagi orang dunia nggak bisa. Bagi orang Kristen nggak bisa. Karena ada orang Kristen sebagian yang tidak percaya Yesus Tuhan. Tidak percaya Alkitab dalam firman Tuhan. Padahal firman Tuhan memang sudah ingatkan Hosea 4 ayat 6. Bahwa umatku dibinasakan sebab mereka itu tiada berpengetahuan. Jadi kalau tidak berpengetahuan yang benar tentang Yesus, tentang Alkitab, gampang sekali iman kita jadi gamang. Kita cepat goyang ketika ada pertanyaan-pertanyaan tentang Yesus yang bisa membuat kita mikir, betul nggak sih Yesus juru selamat? Betul nggak sih Yesus Allah yang jadi manusia? Betul nggak sih? Akhirnya kita ragu. Jangan-jangan kita percaya cuma karena dipengaruhi oleh teman, dipengaruhi oleh orang tua. Nah, akhirnya iman bisa padam. Gitu juga tentang Alkitab. Benar nggak sih Alkitab ini firman Tuhan atau cuma ditulis manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini akan muncul kalau kita tidak punya pengetahuan yang dalam. Jadi kita sebagai anak Tuhan tidak cukup hanya sekadar mengasihi Tuhan, tapi harus benar-benar serius untuk cari tahu tentang kebenaran firman. Nah, benarkah Alkitab bisa dipercaya? Nah, kita lihat alasannya. Pertama, Alkitab itu otentik, makanya dapat dipercaya. Karena Alkitab itu ada penulisnya, bukan penulis anonim, itu penulisnya jelas. Manusia yang benar-benar pernah hidup. Dan kisahnya itu bukan di alam mimpi. Kisahnya itu di bumi. Bukan di alam mimpi lagi menghayal, bukan. Buktinya apa? Kan ada fakta-faktanya. Fakta tentang orangnya, tempatnya, lokasinya, wilayahnya itu jelas ada. Jadi ini otentik cerita di Alkitab itu. Kemudian Alkitab jelas isinya. Isinya betul-betul jelas. Karena kalau nggak jelas, ya susah kan, cuma buat orang-orang khusus yang bisa paham. Esensinya gampang dimengerti. Isi Alkitab yang membicarakan tentang Yesus Juru Selamat, itu gampang dimengerti. Nggak perlu sekolah Alkitab, kita bisa paham. Nggak perlu jadi pendeta, kita bisa ngerti. Orang yang sekolah tinggi, orang yang nggak bisa, yang nggak sekolah, yang nggak bisa baca aja, kalau dibacain bisa ngerti. Bisa nangkap itu esensinya. Dan syaratnya mudah. Ketika kita jadi anak Tuhan, kita percaya Yesus Kristus, maka kita tidak susah-susah amat untuk mengerti firman Tuhan. Ya, memang ada bagian-bagian tertentu agak sukar dipahami. Oke, seperti 2 Petrus 3:16. Tapi itu hanya sebagian kecil. Bukan esensi sebenarnya. Bukan yang paling utama pesan di Alkitab. Yang berikutnya, alasan Alkitab dapat dipercaya karena Alkitab tuh masih relevan bagi kita, guys. Ya, buktinya Alkitab bertahan sampai sekarang. Itu Alkitab ditulis dari zaman Musa ya, dari zaman Musa, ya. Dari zaman Musa 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Kemudian setelah Yesus lahir, ditulislah firman Tuhan, ditulis perjanjian baru. Sampai yang nulis terakhir adalah Rasul Yohanes, kitab Wahyu. Itu kan sekitar tahun 90 setelah Yesus Kristus lahir. Jadi sekitar 1600 tahun, 1500 tambah 100 sama dengan 1600.
1600 tahun ditulis, lamanya minta ampun. Yang nulis banyak orang, 66 kitab, banyak sekali. Dan kita lihat sampai sekarang Alkitab masih bertahan. Kalau ajaran-ajaran lain bisa lewat, tapi kalau Alkitab masih bertahan. Dan isi dalam Alkitab itu terlalu cukup untuk urusan iman kita. Nggak usah pakai yang lain-lain. Nah, ini membuktikan Alkitab masih relevan bagi kita. Alkitab bukan hanya relevan di masa Yesus Kristus. Kalau kita pakai Alkitab untuk masa kita di abad 21 ini, yang sudah mulai pakai metaverse, tetap relevan, tetap bermanfaat. Nah, ini makanya sebagai bukti Alkitab dapat dipercaya. Kemudian pertanyaannya yang berikutnya adalah, benarkah Yesus dapat dipercaya bagi kita? Nah, alasan Yesus dapat dipercaya karena Yesus sendiri yang ngomong bahwa dia adalah Tuhan. Ada nggak orang yang pernah ngomong dirinya Tuhan dan teruji? Nggak ada. Yesus itu dia ngomong sendiri, aku adalah Tuhan dan teruji, ya, karena dia bisa bangkit dari antara orang mati. Kemudian para murid jadi saksi yang hidup. Mereka tuh mau bersaksi, mau mati demi bersaksi tentang Yesus Kristus. Dan kita tahu semuanya, ya, hampir semua rasul mati, dihukum mati karena Injil. Mungkin hanya Yohanes yang enggak, mati tua gitu ya. Tapi yang lain dihukum mati. Tapi mereka mau bayar harga demi untuk bersaksi Yesus adalah Tuhan. Jadi Yesus dapat dipercaya karena banyak orang juga mau memberitakan Injil tentang Yesus, bayar harga, nyawa pun hilang nggak apa-apa. Yang penting mereka bersaksi tentang Yesus. Dan kemudian kenyataannya iman Kristen itu masif sampai sekarang. Ketika diberitakan, pada waktu Petrus khotbah, 3.000 orang bertobat. Dan sampai sekarang secara masif, iman Kristen itu berkembang sampai sekarang. Bahkan terbesar di seluruh dunia. Ini menunjukkan betul-betul Yesus Kristus itu dapat dipercaya. Nah, ini gambaran kira-kira buat kita mengapa Yesus Kristus dapat dipercayai dan Alkitab dapat dipercayai. Dari apa yang telah dipresentasikan saat ini, apakah teman-teman punya pertanyaan, ingin ditanyain? Mungkin di lapangan ada yang ngomong, aduh, iya sih, tapi kalau ketemu orang lain mereka nggak percaya Yesus. Banyak alasan. Nah, apa tuh alasan mereka? Atau, ya mereka nggak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Nah, coba kita share di sini, apa sih yang membuat mereka nggak percaya? Dan kita coba cari pemecahan masalahnya. Solusinya seperti apa? Silakan guys. Mantap, thank you banget Pastor James Park. Kita udah dituntun dan dikasih pencerahan gitu. Kayak kenapa Alkitab dan Yesus itu bisa dipercaya gitu ya. Nah teman-teman yang mungkin mau nanya, boleh banget tulis di kolom komen. Ditulis aja, kalau misalkan malu-malu untuk open cam dan open mic, nanti aku bantu untuk bacain. Nah sambil nunggu teman-teman yang mau nanya nih Pastor, ada beberapa pertanyaan yang udah dikumpulin dan bisa aku bantu tanya. Ini juga yang sering kali jadi pertanyaan dari banyak orang. Kayak gini nih, biasa pertanyaan yang ditanyakan, apakah Yesus itu Tuhan atau cuma manusia yang ngaku-ngaku aja? Karena banyak saudara-saudara atau teman yang belum percaya Tuhan, bilangnya, Tuhan itu kan Allah gitu, kenapa bisa diperanakan gitu-gitu. Nah itu kita harus jawabnya atau meresponinya gimana nih Pastor, supaya nggak nyolot, supaya nggak ngaco juga. Ya, memang itu salah satu yang muncul pertanyaan. Yesus Tuhan cuma karena pengikutnya yang ngomong bahwa dia adalah Tuhan. Kalau yang nggak mau ngikut, yang nggak percaya, Yesus itu adalah Tuhan. Nah, ini persoalan di mana sulit untuk diterima secara akal manusia. Kok bisa Allah jadi manusia? Ini bagaimana caranya? Nah, gimana cara kita menjawab? Menurut mereka, untuk orang yang nggak percaya Tuhan, mereka pikir nggak masuk akal. Kok bisa Yesus Allah yang menjadi manusia? Nah, kita bisa berpikir begini. Kalau andai kata kita punya Tuhan yang masuk akal, mana lebih hebat? Akal kita atau Tuhan kita?
Coba kita bayangin, Tuhan bisa masuk di dalam akal kita yang cuma berat 330 gram. Akal kita kan cuma kayak bapau, tapi bisa masuk dalam akal kita. Jadi yang lebih hebat tuh adalah akal kita, karena kita bisa menguasai, bisa memahami Tuhan. Kalau orang Kristen, Yesusnya beda. Yesus orang Kristen adalah Yesus yang melampaui akal manusia. Karena dia melampaui akal kita, makanya dia pantas untuk disembah. Dia layak untuk disembah. Banyak karya-karyanya melampaui akal. Kalau andai kata kita bisa utak-atik pakai akal kita, ya ngapain kita percaya? Akal kita lebih pintar, akal kita lebih tahu, akal kita bisa menaklukkan. Kalau andai kata demikian, nggak usah punya Tuhan. Akal kita aja yang jadi Tuhan. Iya kan? Tapi mau diputer-puter gimana pun juga dipikirin, tetap akal kita tidak mampu menjelaskan 100% about God. Nggak bisa, mereka nggak bisa memahami. Sehingga ini adalah pekerjaan supranatural. Pekerjaan melampaui akal kita, di mana Allah menjadi manusia yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Nah, kalau untuk mereka bisa paham lebih dulu, kita bisa nanya, bingung kan? Iya, makanya percaya dulu pasti paham. Kalau nggak percaya nggak bisa paham-paham, karena otak lu kagak bisa nangkap. Karena nggak bisa nangkap. Kecuali percaya dulu, baru bisa ngerti. Ngalamin dulu, baru bisa ngerti. Kira-kira begitu. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang nggak percaya Yesus adalah Tuhan. Gimana, Francisca? Ada lagi pertanyaannya? Bisa menjawab kan? Mantap, mantap. Ini mencerahkan sih, Pastor. Jadi kayak bisa jawab bahwa Tuhan itu tuh bener wow banget, maha banget, melampaui akal manusia. Jadi justru karena itu layak disembah. Dan kalau ada orang bingung, kita bisa bilang nih kayak, percaya dulu, baru bisa paham. Ini sering kali kan kita kayak udah nyolot duluan nih, kayak malah jadi berantemin. Nah, dengan jawaban tuntunan juga ya, pasti Roh Kudus tuntun kita melalui Pastor James Falk. Malam hari ini kita diberkati kayak, wah gitu ya jawabnya ya, wow luar biasa, jadi kegambar. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pastor yang sering muncul dari teman-teman, banyak banget nih Pastor, aku punya sekumpulan pertanyaan yang udah dikumpulin dari teman-teman, tapi teman-teman yang mau nanya juga boleh, ketik aja, tulis di kolom komen, di situ nanti aku bantu bacain kalau malu-malu untuk nanya, atau juga kalau mau private chat boleh, nanti aku bantu bacain supaya nggak ketahuan gitu ya. Nah, yang kedua, pertanyaannya gini, kalau Tuhan ciptain kita sebagai manusia itu wajar. Tapi kok Tuhan kenapa ciptain setan dan justru kirim manusia ke neraka? Katanya Tuhan penuh kasih gitu. Gitu Pastor. Gimana kita bisa menjawabnya? Iya, ini pertanyaannya pinter-pinter semua ya. Iya ya. Kalau Tuhan penuh kasih, ngapain Tuhan ciptain neraka ya? Kan neraka buat untuk menghukum orang. Mestinya kalau Tuhan penuh kasih, Tuhan ciptain surga aja udah cukup. Gak usah ciptain neraka. Memang secara logis itu masuk akal. Kalau tidak tahu jalan ceritanya. Tapi kita akan lihat dulu jalan ceritanya sehingga kita bisa ngerti kisah ini. Betul sekali, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kasih. Sehingga segala sesuatu Tuhan provide. Tuhan kasih nih semuanya, yang dibutuhin manusia dikasih sama Tuhan. Dikasih sama Tuhan. Demikian juga malaikat. Malaikat di sorga itu ya tugasnya melayani Tuhan. Sehingga Tuhan kasih apa yang paling dia butuhkan untuk melayani Tuhan, di-provide sama Tuhan. Dikasih semua. Hanya ada satu hal yang menjadi satu kenyataan yang nggak bisa dipungkiri. Bahwa Tuhan juga memberikan kepada manusia yang kita sebut sebagai kehendak bebas. Demikian juga malaikat rupanya mereka bisa milih sendiri apa yang mereka mau. Nah, ketika sudah di-provide sama Tuhan dengan segala bentuk dukungan, segala bentuk yang mereka perlukan, dikasih nih sama Tuhan nih. Kayak Lucifer dikasih tuh, dia butuh apa? Dia kan pemuji penyembah Tuhan. Ya mungkin suaranya paling merdu lah, paling keren lah. Dikasih sama Tuhan. Semua talenta-talenta, segala kebutuhan dikasih sama Tuhan.
dan Tuhan kasih kehendak bebas. Nah ini nih, mereka tidak mampu memanage kemauan mereka. Mereka tidak mampu mengatur keinginan mereka. Ketika mereka tidak mampu mengaturnya, maka mereka melakukan dosa. Inilah menyebabkan sehingga harus ada neraka untuk mengakomodir kehendak bebas manusia dan malaikat. Jadi ada konsekuensi. Jadi bukan Tuhan sengaja mau ciptain neraka supaya nanti di akhir zaman sudah ada orang yang dikotak-kotakin nih, yang ke surga gini. Dari 100 miliar penduduk sejak dari zaman bahula dulu sampai zaman sekarang ada 100 miliar, mungkin Tuhan udah hitung ya 70%. 70 miliar masuk surga, 30% masuk neraka. Jadi nerakanya diukur aja lah untuk 30 miliar penduduk. Kayak kita bikin IKN gitu ya, sudah ada ukurannya. Enggak, Tuhan enggak punya aturan begitu, enggak sengaja disiapin. Itu hanya konsekuensi, akibat logis dari kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada malaikat dan kepada manusia. Kalau tidak ada konsekuensi, nanti Tuhan enggak adil dong. Tuhan enggak adil. Artinya Tuhan mengasihi yang mau bikin dosa sesuai kehendak mereka, suka-suka mereka. Nah, ini Tuhan nggak adil. Nah, disinilah kita melihat bahwa Tuhan kita ada dua sisi. Sisi yang satu dia adalah kasih, sisi yang lainnya dia adalah adil. Dua-dua hal ini bekerja bersama-sama. Kadang-kadang kita pikir, kalau dia adil kan ada murkanya. Tapi di sisi lain dia kasih. Kelihatannya bertolak belakang. Tapi dua-dua benar. Dalam bahasa hari-hari dalam dunia kekristenan namanya paradoksial. Kelihatannya berbenturan, tetapi sebenarnya enggak. Jadi ketika orang berkata, Tuhan penuh kasih kenapa cinta neraka, kalau ngelihat ujungnya doang, seolah-olah Tuhan itu kejam. Tapi kalau kita lihat jalan ceritanya, kita telusuri, kita jadi ngerti nih. Tuhan itu penuh kasih, tapi dia juga adil. Tuhan dengan kasihnya siapin semua kebutuhan, tetapi Tuhan juga kasih mereka kehendak bebas. Salah make kehendak bebas, tentu harus ada konsekuensi. Itulah keadilan Tuhan. Itulah murka Tuhan yang terjadi. Kira-kira begitu, Francisca. Siap, mantap Pastor. Jadi memang kayak pertanyaan-pertanyaan itu tuh terlihat kayak paradoksial yang tadi Pastor James bilang. Karena kita tuh susah menyelami pemikiran Tuhan ya Pastor ya. Jadi ya karena itu harus benar-benar kita melihatnya tuh secara lebih besar dan lebih luas. Kayak, kenapa Tuhan ciptain itu ya untuk konsekuensi gitu. Betul. Nah, Pastor, mau tanya lagi nih lebih lanjut. Ya. Kan tadi udah dijelasin nih secara singkat kayak tentang Alkitab itu benar-benar dari Tuhan. Tapi masih banyak loh teman-teman yang bilang bahwa mempertanyakan itu, Alkitab itu benar-benar dari Tuhan, apa cuman karangan manusia, buktinya gimana yang benar-benar bisa nendang dan benar-benar bisa membuat orang percaya, itu gimana? Gitu, Pastor. Ya, thank you guys. Ini pertanyaan menarik juga untuk urusan yang kayak gini. Saya juga mikir awalnya, ini Alkitab ini benar apa nggak benar ya? Wajar lah kita mikir kayak gitu ya. Karena ini ceritanya kitab sudah terlalu kuno. Betul nggak ini dari Tuhan atau dari manusia yang bikin. Nah, ketika saya pikir, saya juga pernah berpikir apakah ini konspirasi. Tapi setelah pikir-pikir karena punya pikiran, akhirnya dapat pencerahan juga dari Tuhan. Coba kita pikir. Alkitab itu ditulis 1600 tahun. Ya, ada 40 orang yang berbeda dari generasi-generasi yang berbeda. Selama 1600 tahun loh, lama betul itu. Tapi isinya sama semuanya. Beritanya sama semuanya. Beritanya di dalam Perjanjian Lama menceritakan tentang janji juru selamat. Dari Kejadian sampai Maleaki. Selama 1500 tahun ditulis. Coba dibayangin, 1500 tahun ditulis tidak ada yang bergeser, semuanya sama. Dan nanti masuk Perjanjian Baru selama 100 tahun, beritanya juga sama. Isinya juga sama. Dengan macam-macam orang yang nulis 27 kitab, dengan puluhan orang yang nulis kitab itu, tetap intinya tentang penggenapan Yesus Kristus sudah lahir dan karyanya di muka bumi ini.
Jadi selama 1600 tahun ini nih, kalau konspirasi dari orang-orang tertentu gimana bisa ngatur? Coba lihat tuh kitab yang ngarang orang-orang berbeda-beda, generasi berbeda-beda. Ada yang raja, ada yang seperti Amos petani di Tokea, ya peternak. Ada yang keturunan Ningrat seperti Yesaya. Ada orang kampung yang nulis, ya bukan orang hebat, orang biasa-biasa. Ini kan menarik sekali. Seperti Petrus, nelayan, macam-macam orang, macam-macam pendidikan, macam-macam gaya bahasa, macam-macam latar belakang kehidupan mereka. Tapi kok bisa nulis pesan yang sama, intisari yang sama? Siapa coba yang mempengaruhi itu? Coba kita pikir-pikir, yang mempengaruhi itu siapa? Adakah manusia yang bisa hidup 1600 tahun? Siapa yang bisa mengatur itu sehingga setiap kitab ini masing-masing itu saling menopang, menceritakan isi yang sama? Ini nih kalau bukan karya Tuhan nggak mungkin. Sedangkan sejarah Indonesia nih, ya, mak gue masih hidup, karena lahirnya tahun berapa? 42, gitu ya. Sekarang masih hidup, udah mau 80 tahun, ya. Itu cerita tentang kemerdekaan Indonesia bisa beda-beda. Padahal yang masih hidup juga masih ada. Masing-masing punya kerinduan untuk cerita yang benar tentang perjuangan kemerdekaan sampai sekarang. Tapi beda-beda, beda motif, beda arahnya dan sebagainya. Tapi kalau kita baca 1600 tahun loh guys, Alkitab ditulis, motifnya sama, spiritnya sama, semangatnya sama, benernya juga sama. Ayo, siapa coba yang ngatur itu semuanya? Ya, pikir-pikir punya pikiran dari Tuhan lah, nggak mungkin dari manusia gitu loh. Nggak ada manusia yang hidup selama 1600 tahun untuk ngatur semuanya itu. Nah, ini membuktikan betul-betul Alkitab adalah firman Tuhan. Ada agama lain punya kitab-kitab, tapi nggak seperti kita. Ya, nggak seperti kita. Ya. Ada agama lain yang memang punya kitab-kitab, tapi kitab tertentu yang jadi yang istimewa. Kalau kita semua ya, Kejadian sampai Wahyu sama istimewanya, sama derajatnya. Ada juga agama lain punya kitab, tapi cuma dikarang oleh satu pengarang. Karena kalau pakai 1000 pengarang atau pakai 10 pengarang, ceritanya bisa lain. Ya, kalau cuma satu pengarang, ya cuma semasa dia hidup, dia karang. Nggak ada komparasi, nggak bisa dibandingkan dengan yang lain kan, benar apa nggak benernya. Tapi itu yang nulisnya lebih dari 40 orang loh, bisa dikompar, dibanding-bandingin. Nanti kalau ada yang salah ketahuan, tapi sekarang kita banding-bandingkan pun tetap sama pesannya. Nah, ini membuktikan ini ada invisible hand, ada tangan ilahi yang bertindak menggerakkan para penulis untuk diilhamkan oleh Roh Kudus, menulis Alkitab, menulis firman Tuhan tanpa salah di dalam penulisan aslinya. Kira-kira begitu, Francisca. Wow, jadi benar-benar karena pengilhaman dari Roh Kudus itu selama 1600, sekalipun orangnya beda-beda, ada 40 lebih ya Pastor ya penulisnya ya. Tetap sama motif, arahnya, spirit, semangatnya, dan kebenarannya itu bisa dipegang teguh. Kebenaran firman Tuhan. Jadi kayak kita tahu ya, secara ilmu teologi sekarang kayak, oh ternyata Alkitab itu ditulisnya udah lebih dari 1600 tahun dan benar-benar kebenarannya bisa dipercaya gitu-gitu. Dapat pengetahuan-pengetahuan baru dan bisa bantu juga jawab teman-teman kita kalau ada yang nanya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pastor, sebelum jawab yang di kolom-kolom chat, aku mau tanya yang udah pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk lebih dulu. Siap. Pertanyaan yang selanjutnya, apa benar ya Pastor, cuman orang-orang Kristen aja yang bisa masuk surga? Kenapa begitu? Gitu. Silakan Pastor. Ya, ini memang pertanyaan yang sangat menarik ya guys. Apakah hanya orang Kristen yang bisa masuk surga? Maksudnya hanya orang yang percaya Yesus yang bisa masuk surga. Lalu yang nggak percaya Yesus mau ditaruh kemana gitu? Apakah kita ini sangat eksklusif sehingga seolah-olah yang lainnya itu nggak masuk hitungan? Ya memang
ini menarik nih. Ini kalau bahas Alkitab ini sampai pagi itu menarik. Karena begini, banyak yang melihat kebenaran firman Tuhan hanya di ujungnya aja, pas mendekati garis finish. Jadi cerita awalnya mereka nggak ikutin. Karena tidak tahu latar belakangnya, sehingga kadang-kadang bisa salah paham. Ya, bisa salah paham. Memang di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada yang bisa nyampe ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Sangat eksklusif banget. Sangat eksklusif. Artinya nggak bisa memang. Kalau nggak lewat Yesus, nggak akan masuk surga. Tapi ceritanya gimana dong? Kok bisa kayak gitu? Nah, kita bisa lihat nih. Siapa penginjil pertama di dunia ini? Ya, penginjil pertama yang di dunia ini namanya adalah Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, maka Yohanes 3:15 Yesus memberitakan kabar baik bahwa ular iblis akan mematuk tumit daripada keturunan Hawa. Keturunan Hawa. Ini keturunannya ini tunggal. Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, keturunan ini bukan pakai si, tapi pakai he. Berarti dia adalah cowok, bukan cewek. Tapi keturunan ini akan menghancurkan kepala ular. Ini adalah berita keselamatan tentang Yesus. Lalu Adam dan Hawa percaya dong. Mereka percaya. Mereka percaya, ya, betul. Ini kabar keselamatan yang disampaikan. Tahu dari mana mereka percaya? Tahu dari Kejadian pasal 4. Ketika Kain lahir, dinamain oleh Hawa bahwa Tuhan memberikan kepada mereka anak laki-laki. Berarti keingat kemana nih? Keingat janji Tuhan di Taman Eden. Wah, juru selamat udah mau datang nih, karena anak gue laki-laki. Nggak taunya laki-laki yang brengsek gitu ya, adanya dia bunuh. Ternyata bukan ini. Ternyata panjang ceritanya nih. Panjang sekali untuk bicara tentang juru selamat. Artinya memang sudah dari Taman Eden, Tuhan sudah menetapkan Mesiaslah yang akan menyelamatkan. Lalu sudah disampaikan oleh Tuhan sendiri dan seluruh dunia bertobat. Adam dan Hawa bertobat. Nah, ini agak panjang nih penjelasan saya ya. Bisa sabar dulu ya. Nah, kemudian dari mulut ke mulut ya, jadi dari oral tradition, dari perkataan secara lisan, kabar keselamatan itu disampaikan. Contohnya seperti Adam dan Hawa ketika lahir anak laki-laki, ya mereka berharap inilah juru selamat. Ternyata enggak, Kain justru membunuh Habel. Terus dapat anak Set, itu kabar keselamatan itu disampaikan secara lisan kepada umat manusia semuanya. Jadi memang Tuhan cuma buka satu kanal sejak awal untuk keselamatan hanya lewat Yesus. Tidak ada kanal yang lain. Sampai kepada Abraham, Tuhan ingatin lagi nih, keturunanmu akan memberkati seluruh bangsa. Cuma satu kanal doang. Cuma karena yang lain nggak mau percaya, akhirnya mereka ciptain kanal-kanal tiruan. Ya, kanal-kanal tiruan. Lewat apa? Lewat perbuatan baik. Lewat apa? Lewat Tuhan yang mereka image sendiri, yang mereka bentuk sendiri, lalu mereka mau sembah. Mereka pakai kanal-kanal yang lain. Lalu salah siapa? Apakah salah Tuhan? Ya enggak lah, karena dari awal Tuhan sudah ngomong kok, kanalnya cuma satu. Ya, cuma lewat Kristus. Sampai ujung-ujung sampai ke sini, masih banyak orang yang mencoba membuat kanal-kanal yang lain untuk ke surga. Sekarang yang salah siapa? Apakah Tuhan egois? Enggak, dari awal Tuhan udah ngomongin. Secara oral tradition, secara lisan, bahkan secara tertulis ketika Musa menulis kitab, bahkan Yesus sendiri yang ngomong, ini nih, apa yang ditulis dalam perjanjian lama digenapi dalam diriku, kata Yesus.
di dalam Lukas pasal 4, ya, bahwa firman Tuhan ini digenapi, akulah orang yang diurapi untuk membebaskan mereka yang terikat dan sebagainya. Nah, ini lebih spesifik terus dibicarakan. Kanal yang satu ini terus diteriakin. Ternyata juga ada kanal-kanal yang lain yang diciptain manusia. Sehingga mereka bilang, ayo dong, terima dong kanal dari kami. Dan memang begitu ya, di mana-mana begitu. Kanal yang asli itu selalu suka banyak tiruannya. Coba lihat nih, produk yang asli, banyak KW-nya. Banyak ikut-ikutan bikin KW-KW. Dan kadang-kadang yang KW itu gampang didapat, syaratnya murah, harganya murah. Nah ini nih, kanal yang Tuhan ciptain cuma lewat Jesus Christ. Tapi dibuat KW-KW yang lain. Nah ini KW-KW yang lain ini apa? Gampang didapat, gampang dijalanin, ya. Tidak perlu bayar pikul salib. Otomatis KW itu di pasaran itu KW lebih banyak loh daripada yang ori-ori. Bener kan? Bahkan toko-toko outlet yang KW paling banyak dibandingkan outlet yang ori. Lalu kalau andai kata mereka banyak, apakah mereka lebih benar daripada yang ori? Enggak begitulah, gitu ya. Jangan kita lihat ini merek apa nih, ya merek apa ya. Nggak apa-apa mau merek apa nih? Merek baju atau merek sepatu? Ya mungkin merek sepatu, Nike, ya. Ada nggak KW-nya? Banyak. Lebih banyak mana? Toko Adidas yang asli, jualan yang asli, atau toko KW-KW tentang sepatu Adidas? Lebih banyak outlet yang KW. Lalu kalau lebih banyak yang KW, apakah kita bilang yang KW itu yang benar? Outlet yang resmi nggak benar? Ya enggak lah, ya nggak seperti itu. Kayak gitulah kira-kira tentang kanal ke surga. Udah ditetapin dari awal, ya udah Jesus Christ. Tidak ada yang lain. Tapi terlalu banyak kanal-kanal KW. Lalu kita bilang kan kasihan. Loh, bukan masalah kasihan nggak kasihan. Tuhan udah kasih tahu yang benar. Cuma mereka suka bikin KW-KW sendiri. Ya, yang rugi yang mereka. Jadi kita bukan bicara Tuhan egois loh, enggak. Bukan Kristen egois. Kita cuma kepengen ngikutin jalur jalur kanal yang Tuhan kasih. Bukan dari yang diciptai manusia, yang dibuat manusia. Kira-kira begitu, Francisca. Wow, mantap. Jadi kita tahu ya, bukannya Tuhan Yesus egois, bukannya juga itu benar-benar kayak kok Tuhan kok kejam gitu. Tapi memang dari awal sudah ditetapkan oral tradition itu tadi yang Pastor James sampaikan. Bahwa ya kayak gitu nggak bisa dikompromikan gitu. Nggak bisa nego. Sekali Yesus ya emang tetap Yesus, jalannya cuma satu gitu. Mantap. Kita jadi tahu ya teman-teman ya, itu harus jadi catatan buat kita. Untuk bisa sampaikan ke teman-teman yang lainnya. Kalau emang Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Nah, Pastor mau nanya lagi nih, pertanyaan berikutnya. Kalau udah percaya sama Tuhan, terus diselamatkan, bisa masuk surga. Tapi kalau misalkan udah percaya, terus masih bikin dosa, terus nanti gimana? Apa bisa masuk surga atau gimana? Tuhan ampunin atau enggak? Iya ya. Sekarang kira-kira siapa yang menurut kita yang masuk surga ya? Ini nih, contoh. Musa masuk surga enggak ya? Masuk lah ya. Karena waktu Yesus Kristus ada di Bukit Zaitun kan ada penampakan dari Musa, Elia, dan juga Musa dan Elia. Betul. Nah, yang paling jelas adalah Elia. Elia itu diangkat hidup-hidup ke surga. Masuk surga enggak? Masuk surga. Masuk surga mereka nih. Ini orang hebat-hebat. Saya mau ngomong mereka ini orang hebat-hebat. Orang yang beriman sama Tuhan. Namun Alkitab berkata bahwa Yohanes di Roma 3:23, semua orang berdosa. Semua orang berdosa. Jadi apakah Elia waktu dia jadi manusia di muka bumi adalah orang berdosa? Betul, orang berdosa. Meskipun dia diangkat hidup-hidup seperti Henokh ke surga, tapi dia tetap manusia berdosa.
namun dia tetap masuk surga. Kalau andai kata kita berpikir, hanya orang yang tidak bikin dosa yang masuk surga, mau pendeta hebat sehebat apapun juga, tetap masih manusia, tetap bikin dosa sampai mati. Jadi kalau andai kata percaya Yesus, bikin dosa masuk neraka, berarti semua orang masuk neraka dong. Karena kan kita kan manusia, pasti masih punya dosa, sadar nggak sadar. Jadi core-nya bukan di situ. Intinya adalah Tuhan berkata, kalau kita percaya Yesus Kristus, kita masuk surga. Misalkan kita bisa lihat di Roma 5 ayat yang ke-12. Ya, coba lihat nih. Kayaknya kalau nggak pakai ayat kurang rohani juga kita ya. Coba ya. Ada yang bisa lihat Roma 5 ayat 12. Bisa, Pastor. Roma 5 ayat 12. Saya bantu bacain ya, Pastor ya. Ya. Oke, Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, ini dosa sudah menjalar ke semua orang. Elia manusia, dia berdosa. Musa manusia dia berdosa. Paulus manusia dia berdosa. Sudah menjalar semuanya. Jadi nggak bisa dihindari semuanya itu. Nah, di sini kita melihat bahwa bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah ketika kita sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, disitulah Tuhan berkata kita menjadi anak Tuhan. Dan Tuhan memberikan jaminan kita memiliki tempat di sorga. Jadi poinnya bukan kita bikin dosa apa tidak bikin dosa, poinnya adalah kita sungguh-sungguh lahir baru nggak? Sudah sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat nggak? Kalau betul kita sudah benar-benar lahir baru, maka kita pasti masuk surga. Lantas, kita sudah lahir baru, masih bisa bikin dosa nggak? Masih bisa. Lalu asik dong, sudah lahir baru, bisa bikin dosa, masih masuk surga. Siapa bilang asik? Nggak begitu juga. Karena kalau kita kerja, kita kan suka dapat istilahnya gini. Kalau bikin pelanggaran bisa jadi dapat namanya SP1, surat peringatan pertama kan. Kalau bikin lagi pelanggaran dapat SP2, surat peringatan kedua. Kalau bikin lagi pelanggaran SP3 deh, dipecat. Nah, kita jadi anak Tuhan, sudah jadi lahir baru, kita masih bisa bikin dosa. Langsung masuk neraka enggak? Enggak. Tapi Tuhan akan tegur. Itu namanya SP1. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu dengan lemah lembut membimbing kita, menegur kita. Nah, ketika kita bikin dosa, anak Tuhan semestinya harus ngerasain di hati kita Roh Kudus bicara. Lu mesti bertobat nih, kagak benar kayak gini. Gitu. Tapi bisa nggak kita ngelawan? Ketika Roh Kudus menegur kita? Bisa. Karena Roh Kudus itu gentle. Nggak maksa-maksa gitu loh. Memang peranan Roh Kudus itu cuma ngebimbing. Nggak maksa-maksa. Jadi waktu dia tegur kita, mestinya kita sadar. Kalau kita nggak mau sadar, bisa juga kita ngelawan. Tapi SP1 surat peringatan pertama udah keluar tuh. Masih bisa bikin dosa lagi. Bandel. Bisa. Akan muncul namanya SP2. Surat peringatan kedua. Apa itu? Tuhan Yesus bilang begini. Firman Tuhan bilang begini dalam kitab Ibrani. Umatku yang kukasihi, karena dia umat Tuhan, makanya Tuhan sayang, akan kupukul dan kuhajar. Karena dia itu umat Tuhan, makanya Tuhan mau hajar. Kalau dia bukan umat Tuhan, Tuhan biarin. Samalah. Kalau andai kata Francisca kan anaknya papa dan mama. Kalau bandel, disentil sama orang tua ya wajar-wajar aja. Tapi kalau disentil sama tetangga, berantem nanti itu rumah tangga. Iya kan? Karena bukan anak sendiri. Jadi kita sebagai anak Tuhan jangan bilang, oh asik dong. Sudah lahir baru, bisa suka-suka bikin dosa. Tar dulu, Roh Kudus akan membuat hatimu gelisah. Roh Kudus berduka terhadap perbuatan dosa. Tapi masih bandel. Oke, Tuhan akan menegur dan menghajar kita.
Dijewer orang tua aja kagak enak, apalagi dijewer Tuhan. Kagak enak pasti. Tapi masih bisa bandel nggak? Masih bisa bandel. Masih bisa. Namanya juga bandel ya. Bisa bandel. Anak Tuhan iya, tapi bisa bandel. Keluarlah SP3. Nah, SP3 ini bisa dilihat di 1 Korintus 5 ayat yang kelima. Nih, kalau ada yang bisa baca boleh. 1 Korintus 5 ayat yang kelima. Ini betul-betul SP3 dari Tuhan. Sudah ada yang dapat? Oke, aku boleh bantu bacain. Ya. 1 Korintus 5 ayat 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, ini anak Tuhan. Dia selamat nggak dari firman Tuhan ini, Francisca? Nah, ini unik ya, Pastor. Ada dibilang bahwa orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis malahan ya, Pastor ya. Ya, Sehingga binasa tubuhnya, tapi rohnya diselamatkan. tetap Gitu selamat ya, ya. Pastor. Tetap selamat ya. Tetap selamat, tapi menderitanya minta ampun. Gimana coba? Kalau tubuh kita ini perlindungan Tuhan sudah nggak ada, proteksi ilahi nggak ada. Iblis gangguin suka-suka dia, menghancurin hidup kita. Kagak enak. Tapi rohnya tetap selamat. Artinya, orang yang sudah sungguh-sungguh jadi anak Tuhan, dia bisa bandel sebandel-bandelnya, tapi susah hidupnya itu sesusah-susahnya. Apa kita mau kayak gitu? Nggak mau lah, saya juga pengen jadi anak Tuhan, enak di bumi, enak di sorga, gitu loh. Iya kan? Nah, jadi kita juga jangan menghakimi. Kalau ada orang lagi ditegur Tuhan, kita jangan juga bilang, wah itu sudah masuk, sudah apa hilang keselamatannya. Enggak juga sih. Enggak juga. Ini ada buktinya. Ya enggak juga. Namun yang tahu orang itu selamat enggak selamat cuma dua. Yang tahu pasti. Pertama adalah Tuhan, kemudian diri sendiri yang mengalami Tuhan. Kita nggak bisa hakimi. Cuma dia sama Tuhan yang tahu dia udah bertobat beneran apa enggak. Nah, ini ada yang menarik nih. Yudas menyangkal Yesus, dia masuk surga enggak? Ini kayaknya perlu kita bahas sedikit aja, masih kuat nih ya. Ini kan suka ada pertanyaannya. Nah, kita lihat. Kita pakai ayat nggak apa-apa ya. Yohanes 6 ayat 64. Bisa tolong bantu? Yohanes 6 ayat 64. 64. Oke, Yohanes 6 ayat 64, demikianlah firman Tuhan. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Oke, lalu siapa orang itu? Orang ini tidak percaya dan orang ini akan menyerahkan Yesus. Siapakah orang itu? Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-70. Silakan Francisca cek ayat yang ke-70. Ayat yang ke-70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. 71. 71, yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu. Nah, kita lihat, yang menyerahkan Yesus namanya Yudas Iskariot. Lalu siapakah Yudas Iskariot itu? Tadi kita sudah lihat firman Tuhan bahwa orang ini adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Karena ayat 64 bilang, tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Dan dialah yang akan menyerahkan Yesus Kristus. Ternyata Yudas Iskariot, mereknya murid Kristus. Aktif dalam pelayanan. Kalau lihat dari luar, sangat rohani. Orang miskin aja dia pengen bantu. Waktu kan ada orang yang mengurapi Yesus Kristus seperti Maria, dia bilang, sayang banget. Itu kalau dijual bisa bantu orang miskin. Keren kan? Keren. Lingkar satu Yesus Kristus. Lalu dia mati bunuh diri. Apakah karena dia bunuh diri makanya dia tidak selamat? Ternyata setelah kita cek firman Tuhan, oh, Yudas itu nggak selamat karena nggak percaya Tuhan dari awal. Meskipun
gayanya udah kayak gaya para rasul, udah gaya pelayan Tuhan. Nah, kita juga nih hati-hati. Jangan juga kita langsung berkata, oh yang aktif dalam pelayanan udah pasti masuk surga. Jangan-jangan Yudas-Yudas di akhir zaman. Sebenarnya dasar hatinya tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus Kristus. Jadi poinnya di sini tentang keselamatan adalah kalau orang sudah sungguh-sungguh lahir baru. Ketika dia sudah lahir baru, tapi masih bikin dosa, keselamatan tidak akan rontok gara-gara itu. Tapi Tuhan akan tegur dan Tuhan hajar habis-habisan sampai bertobat. Maka jadilah anak Tuhan yang mencintai firman. Dan kita nggak bisa hakimi orang juga. Kalau udah kelihatan rohani aktif di mana-mana, apakah dia selamat? Belum tentu juga. Contoh adalah Yudas. Lingkar satu Yesus, tapi hatinya nggak percaya. Jadi paling penting adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus atau tidak? Itu yang paling penting.